Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Pose Podcast Sanawiyah 4 bersama saya Aca Septia. Nah, pada pagi hari ini kita sudah kedatangan tamu spesial nih guys. Nah, di tengah-tengah kita sudah ada Bapak Ahmad Musyafa Mukhtar, SPD. Beliau ini adalah salah satu guru di MTSN 4 Banyuwangi. Selamat pagi Bapak, bagaimana kabarnya? Selamat pagi, Alhamdulillah. Hari ini tepatnya tanggal 22 Oktober ini kita merayakan Hari Santri ya Pak? Iya. Nah, Bapak saya mau tanya nih, sebelumnya Bapak tahu nggak sih apa itu yang dimaksud Hari Santri dan sejarahnya itu kayak gimana sih Pak? Boleh Bapak ceritakan? Awalnya yaitu sebetulnya Hari Santri itu berlangsung mulai tahun 2015. Sebelumnya adalah ketika Bapak Joko Widodo pada tahun 2014 beliau belum menjadi seorang presiden. Ya, jadi belum menjadi presiden ketika kunjungan di salah satu kota di Malang, itu para santri menginginkan bahwa ada sesuatu yang sangat berharga bagi santri sehingga ingin memperingati dengan adanya santri yang dikenal seluruh Indonesia. Maka Bapak Jokowi menyetujui dengan permintaan beberapa santri yang dari Malang itu menginginkan bahwa Hari Santri itu diperingati oleh seluruh bangsa Indonesia, khususnya kaum muslim. Awalnya seperti itu. Ya. Jadi kenapa sih Pak kok memilih tanggal 22 Oktober gitu? Ya, awalnya ketika kunjungan ke Malang tanggal 1 Muharram atau Tahun Baru Islam. Tetapi setelah beberapa ulama menginginkan bahwa pada tanggal 22 Oktober itu fatwa yang diaturkan oleh Bapak Kiai Haji Hasyim Asy'ari mengharapkan mengetahui atau memberikan fatwa yaitu berupa jihad, resolusi jihad. Resolusi jihad itu adalah untuk memberi semangat bahwa bangsa Indonesia waktu itu setelah merdeka tapi masih dalam keadaan terpuruk. Waktu itu tentara Jepang masih menjajah bangsa Indonesia sehingga Kiai Hasyim Asy'ari itu memberi fatwa kepada seluruh santri dan ulama yang ada khususnya di Jawa Timur yang bekerja sama memberi fatwa kepada, mungkin sampai ngerti, yaitu Bung Tomo dari Surabaya. Setelah beliau memberikan fatwa tentang keberadaan yaitu mengapa dilaksanakan tanggal 22 Oktober waktu itu tahun 1945. Jadi setelah merdeka bangsa Indonesia itu masih dalam kalut setelah karena masih banyak penjajah yang berkeliaran ingin menguasai bangsa Indonesia waktu itu. Begitu. Berarti itu masih dalam jajahan ya Pak? Ya. Walaupun merdeka tapi belum sepenuhnya. Masih belum banyak yang mengakui ya Pak ya? Ya, belum mengakui keberadaan bangsa Indonesia merdeka. Sehingga dalam keadaan terpojok, dalam keadaan orang Indonesia walaupun merdeka cuma dari bahasanya tapi semua masih dikuasai oleh Jepang waktu itu. Begitu ya Pak. Jadi Hari Santri ini ofisialnya atau ditetapkannya itu tadi tanggal 22 Oktober tahun pertama ditentukan pada tanggal 22 Oktober tahun Presiden nomor 22 tahun 2015 setelah Bapak Jokowi dilantik menjadi presiden. Gitu. Ya. Ya.
kalau boleh tahu nih Pak, MTS 4 Banyuwangi ini merayakan Hari Santri ini dengan cara apa sih Pak? Banyak sekali apresiasi dari MTSN 4, diantaranya cara menghormati Hari Santri itu adalah dengan upacara. Upacara yang dilaksanakan ini sudah rutinitas. Yang kedua adalah ada beberapa kegiatan yang ada hubungannya dengan kegiatan yang sering dilaksanakan oleh santri. Kalau boleh tahu apa aja sih Pak? Di antaranya adalah mengadakan apa itu pembacaan Al-Quran secara 30 juz, semuanya dibaca oleh siswa-siswi MTSN 4 Banyuwangi itu. Terus yang berikutnya penerapan atau pengaplikasian apa sih motivasi siswa-siswi MTSN 4 Banyuwangi itu memperingati Hari Santri. Yang jelas mereka itu menginginkan bahwa Hari Santri yang ada ini harus dilestarikan karena demi kelangsungan siswa-siswi, karena demi masa depan yang lebih baik dan lebih cemerlang di masa yang akan datang. Kebetulan tadi saya perhatikan Bapak ini sebagai pembina ya Pak ya, tadi pas upacara ya Pak? Ya, gimana? Nah, amanat apa sih Pak yang Bapak sampaikan waktu upacara tadi, kalau boleh tahu? Amanat yang saya sampaikan kepada siswa-siswi dan seluruh peserta upacara, diantaranya memberi motivasi bahwa begitu pentingnya ulama dan santri berperan di bangsa Indonesia ini, yang semula mungkin dianggap kurang ada greget, dianggap remeh oleh mereka, biar mengerti pemahaman bagaimana siswa itu mengerti perjuangan para ulama dan santri, sehingga mereka akan lebih semangat ketika mengimplementasi ilmu agama di dalam masyarakat. Masalahnya ketika kita ngomong tentang santri itu kan kebanyakan negatif thinking. Iya, banyak yang mengira hanya menghafal Al-Quran, itu saja ya Pak ya. Padahal di santri itu menciptakan satu manusia yang mandiri, agamis itu sudah religius jelas. Jadi kemandirian mereka teruji ketika mereka harus pisah dengan orang tuanya, dari jauh dari orang tuanya, sehingga mereka itu bagaimana bisa hidup tanpa menggantung pada orang tua. Ya, itu diantaranya hikmah yang kita bisa ambil. Terus nilai perjuangan bangsa Indonesia ini dengan adanya yaitu pergerakan santri yang dilaksanakan demi negara kemerdekaan ini, negara Indonesia ini, yaitu kebersatuan di antara santri-santri yang ada di seluruh Indonesia, khususnya umumnya, karena ini ingin menetapkan atau ini akan para santri itu menginginkan bahwa ilmu agama itu tidak punah gara-gara tidak memahami dan tidak mengerti adanya ilmu pengetahuan, khususnya ilmu agama gitu. Baik. Nah, menurut Bapak nih Pak, kira-kira akhlak santri apa sih yang bisa diteladani oleh para siswa-siswi gitu Pak? Ya. Akhlak apa yang bisa diteladani oleh siswa-siswi MTSN 4 Banyuwangi? Sebetulnya kalau kita ngomong santri itu santri itu ada dua sebetulnya. Satu, santri yang bermukim di pondok pesantren. Yang kedua adalah pemuda atau orang Islam yang tidak bernaung di naungan pondok pesantren. Itu ada istilah yang seperti itu. Berarti yang murni domisili di pondok pesantren itu adalah santri pondok pesantren, dan yang tidak di bawah naungan pondok pesantren itu adalah santri muslim secara umum. Gitu. Terus apa sih motivasi siswa-siswi bagaimana ingin mempertahankan keberadaan apa itu Hari Santri yang luar biasa seperti ini? Kita mempunyai niatan yang baik, diantaranya adalah mempertahankan ilmu agama demi bangsa dan negara dan pada dirinya sendiri. Baiklah, Sobat FRB, mungkin itu tadilah
amanat yang bisa diberikan oleh Bapak Ahmad Musyafa di sini dari Guru MTSN 4 Banyuwangi pada 22 Oktober yang dimana kita memperingati Hari Santri yang ke berapa ini Pak? Ke-15. Ke-15 Ya. tahun, wah, Ya. Masya Allah. Nah, Bapak terima kasih ya Pak sudah meluangkan waktu dan Sama-sama. berkenan di sini. Sebelumnya apakah Bapak ingin memberikan motivasi kepada para santri-santri di luar sana nih Pak? Ya. Silakan. Terima kasih. Saya memberi motivasi kepada seluruh santri, khususnya adalah di MTSN 4 Banyuwangi dan seluruh santri yang ada di Santero Nasional. Mari kita bareng-bareng semangat untuk agama kita, semua yang untuk mempertahankan keberadaan agama itu dengan ilmu agama. Ya. Dan pertahankan bagaimana ilmu agama ini kita cari dengan semaksimal mungkin, karena apa? Ada sebuah makalah mengatakan seperti ini, kata pemuda, yaitu pemuda saat ini akan menjadi pemuda yang akan datang. Subhanallah, yaitu apa istilahnya? Ayo kita semangat demi agama kita. Keberadaan agama kita itu bisa eksis karena semuanya adalah satu, kebersamaan, persatuan. Yang kedua adalah mementingkan ilmu. Ilmu itu yang akan ditopang dengan hasilnya akhlakul karimah. Subhanallah. Ya, bijaluhu. Jadi pemuda saat ini akan menjadi kita yang bersama. Ya, Masya Allah. Ininya agama itu menjadi patokan gitu Ya, Pak, penjelasan Ya. kami. Ya. Baiklah Sobat FRB, mungkin itulah tadi podcast untuk hari ini. Saya Aca Setia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.